Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Imsak Romadi, Sarjana Ekonomi Master of Science, selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer statistika, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan saya Ana Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 233333028, program studi Ekonomi Pembangunan semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai uji data moderasi menggunakan aplikasi SPSS, hasil pengujian yang diperoleh, serta interpretasi dari setiap hasil analisis. Pembuatan video ini dilakukan untuk pemenuhan ujian akhir semester. Baik, tanpa berlama-lama, di sini saya sudah menyediakan data, di mana datanya ini terdiri dari 30 responden atau 30 observasi, di mana variabel independen atau X itu adalah harga, variabel moderasi atau Z itu adalah promosi, variabel dependen atau Y itu adalah jumlah penjualan. Nah, untuk variabel yang di atas ini, X.1, X.2, dan yang lainnya, itu merupakan butir-butir pertanyaan. Nah, di sini saya juga menyediakan data di Excel agar memudahkan saya untuk menyalinnya ke dalam aplikasi SPSS. Nah, bagaimana caranya menyalin? Yang pertama, kita blok terlebih dahulu datanya. Dari angkanya saja, tidak perlu untuk nama variabelnya. Di sini kita Ctrl C, lalu kita masuk ke dalam SPSS, terus pada data view, terus paling pojok sini, pojok atas, ini Ctrl V. Ditunggu, ini masih loading. Nah, jika sudah muncul, kita masuk ke dalam variabel view. Nah, di sini kan namanya masih otomatis dari SPSS-nya. Ini harus diganti dengan nama variabel yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyediakan, tinggal saya copy, Ctrl C, terus kita kembali ke dalam SPSS. Yang ini, terus kita Ctrl V. Ditunggu. Nah, jika sudah, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah melakukan analisis. Yang pertama itu ada analisis deskriptif. Sebelum masuk pada cara-caranya, apa itu analisis deskriptif? Analisis deskriptif yaitu untuk melihat gambaran umum mengenai karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Bagaimana caranya? Yang pertama kita masuk ke dalam SPSS, terus kita klik analis, terus yang deskriptif statistik, ya terus deskriptif. Nah, yang perlu dimasukkan hanya dari jumlah X, jumlah Z, dan juga jumlah Y. Nih, jika sudah, kita klik OK. Nah, muncul ya, ini tinggal diklik, terus di Ctrl C, lalu bisa disalin mau di Excel maupun di Word, yang memudahkan teman-teman untuk interpretasi. Ini angkanya 5,42 ya. Sama, karena saya sudah menyalinnya terlebih dahulu. Nah, untuk interpretasinya, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 30 responden, diperoleh hasil bahwa variabel harga atau X, untuk angkanya yang ini, atas ini ya semua, menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel harga berada pada kategori sedang, dengan tingkat penyebaran data yang cukup beragam. Yang kedua, variabel promosi Z. Yang ini angka-angkanya menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap promosi juga berada pada kategori sedang dengan variasi jawaban responden yang cukup tinggi. Untuk yang ketiga, itu ada variabel jumlah penjualan atau Y. Untuk angka-angkanya yang ini menunjukkan bahwa jumlah penjualan itu lebih homogen atau memiliki penyebaran yang lebih rendah. Nah, untuk yang selanjutnya, kita masuk pada uji instrumen penelitian. Ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, untuk uji validitas itu nanti kita akan mengolah data untuk variabel X, Z, dan juga Y. Sebelum penjelasan cara-caranya, apa itu uji validitas? Uji validitas itu untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang ingin diteliti. Bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam SPSS kembali untuk yang ini. Yang pertama, klik pada menu Analyze, terus yang correlate, terus bivariate. Nah, di sini yang dimasukkan adalah variabel X-nya sampai pada jumlah. Nah, jika sudah, klik pada centang persen, terus sama total. Terus kita klik OK.
Nah, muncul ya di sini, tinggal di-copy lalu dimasukkan ke lembar kerja untuk diinterpretasi. Nah, di sini saya sudah mengkopinya. Nah, angka yang digunakan itu pada kolom X. Lebih tepatnya pada kolom jumlah. Nah, yang digunakan itu bisa menggunakan person correlation atau nilai signifikansi. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Itu sama saja. Nah, saya menggunakan tabel agar memudahkan saya dalam interpretasi. Nah, di sini terdiri dari item, R hitung, R tabel, dan keterangan. Di mana R hitung itu dapatnya dari yang ini dari persen correlation-nya. Untuk R tabel itu dari Google, sumber internet. Nah, kriteria pengujiannya itu jika R hitung lebih besar dari R tabel itu artinya valid, dan jika R hitung kurang dari R tabel itu artinya tidak valid. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel X memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Hal ini dinyatakan bahwa seluruh item itu valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian karena mampu mengukur variabel X secara tepat. Nah, untuk yang nilai signifikansinya saya juga masukkan ke dalam tabel. Untuk pembandingnya itu alpha, yaitu 0,05. Untuk kriteria pengujiannya seperti ini. Kriteria pengujian, jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, itu artinya valid. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, itu artinya tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa uji validitas bahwa seluruh item pertanyaan dari variabel X memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang artinya seluruh item itu valid. Dengan demikian, instrumen penelitian pada variabel X layak digunakan untuk pengumpulan data. Nah, selanjutnya kita masuk pada variabel Z. Sama caranya. Klik pada menu Analyze, terus yang Correlate, terus Bivariate. Nah, di sini ini keluarkan saja karena akan kita ganti pada variabel Z. Dikeluarkan terlebih dahulu. Terus kita scroll yang digunakan Z, terus sampai bawah. Nah, jika sudah sama centangnya, tinggal kita klik OK. Nah, ini tinggal di-copy, terus dimasukkan ke dalam Word ataupun ke Excel. Nah, ini yang digunakan yang di kuning, terus saya buat tabel juga, kriteria pengujiannya juga sama. Nah, untuk hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Z memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Dinyatakan bahwa seluruh item itu valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, untuk nilai signifikansinya sama, tabelnya, kriterianya juga sama. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Z memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, bahwa item itu seluruhnya valid. Dengan demikian, instrumen penelitian pada variabel Z layak digunakan. Nah, selanjutnya ada variabel Y, sama seperti tadi caranya klik pada menu Analyze, terus yang Correlate, terus Bivariate. Yang ini kita keluarkan dulu karena akan diganti pada variabel Y, di scroll, terus yang ini di blok, jadi tidak perlu satu-satu. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah, tinggal di-copy terus masukkan ke dalam Word. Nah, di sini sama, saya buat tabel dan juga kriteria pengujiannya juga masih sama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Y memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, artinya seluruh item itu valid dan sehingga layak digunakan untuk penelitian. Nah, untuk yang signifikansi itu sama kriterianya, yaitu hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Y memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya seluruh item valid. Dengan demikian, instrumen penelitian pada variabel Y layak digunakan. Dan selanjutnya kita masuk pada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini nanti kita juga melakukan uji pada variabel X, Z, dan juga Y. Sebelum itu, apa itu uji reliabilitas? Yaitu untuk mengetahui apakah instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam SPSS yang ini, terus kita klik pada menu Analyze, terus yang Scale, terus Reliability Analysis. Nah, yang ini, kalau yang tadi validitas kan cukup sampai jumlah, kalau yang ini tidak sampai jumlah, sebelum jumlah. Nah, ini ya, kita klik OK. Nah, yang digunakan itu yang ini. Terus nilainya nanti yang digunakan cronback alpha, tinggal di copy, terus
Sudah. Nah, selanjutnya pada yang variabel Z. Analyze lagi, terus yang scale, terus reliability analysis. Yang ini dikeluarkan di sini. Terus yang Z, tadinya kan yang Z sama, tidak perlu sampai jumlah kalau uji reliabilitas. Ini tinggal di blok, terus di sini, terus kita klik OK. Nah, yang dipakai yang ini ya, yang Chromebag alpanya, terus untuk yang Y sama, terus tadi kan analyze, scale, reliability analysis, yang ini dikeluarkan dulu, terus diganti yang variabel Y. Ini Y, terus shift sampai sini dipindah, terus klik OK. Nah, yang digunakan ini ya, yang Chromebag Alpha 873 untuk yang variabel Y. Nah, di sini tinggal ini 873 sama ya, karena saya sudah menyalinnya. Di sini saya juga menggunakan tabel agar memudahkan saya dalam interpretasi, di mana Chromebag Alpha-nya tadi, terus untuk pembandingnya itu adalah 0,60. Kriteria pengujian yaitu jika nilai Chromebag Alpha-nya itu lebih dari 0,60, maka artinya reliable. Jika nilai Chromebag Alpha itu kurang dari 0,60, itu artinya tidak reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Chromebag Alpha variabel X sebesar seperti tadi, bahwa seluruh variabel itu dinyatakan reliable. Dengan demikian, instrumen penelitian pada variabel X, Z, dan Y memiliki tingkat konsistensi yang baik. Nah, sebelum kita masuk pada uji asumsi klasik, kita perlu melakukan moderasi, yaitu berfungsi untuk mengubah arah hubungan antara variabel independen, variabel dependen, bukan sekedar menjadi variabel bebas biasa. Bagaimana caranya? Kita kembali ke dalam SPSS, terus kita klik pada menu transform, terus compute variabel. Nah, pada target variabel ini diisi x underscore z. Nah, untuk numeric expression, ini kita yang ini dipindah, terus dikali yang Z. Yang ini. Jika sudah, ini klik OK. Untuk mengecek sudah muncul apa belum, kita ceknya pada data view. Ini geser ke... Nah, ini sudah muncul ya, berarti sudah masuk. Nah, setelah ini kita akan melakukan transform pada variabel X dan juga Z karena ingin meminimalisir terjadinya multikolinearitas. Bagaimana caranya? Sama transform, compute variabel, terus di sini ini diganti pada X underscore C. Di sini X ya, terus dikurang. Ini ngambilnya dikurang itu dari analisis deskriptifnya. Dari yang atas, nilai mean. Nilai meannya yang paling atas tadi, awal melakukan analisis. Terus yang ini, bentar. Nah, yang ini nilai mean. X-nya kan 16,833. 16,833. Dikurangi 16,833. Mengapa saya menggunakan titik? Karena kalau koma nanti tidak bisa muncul hasilnya. Oke. Nah, kita cek dulu. Nah, sudah muncul ya. Sama selanjutnya untuk yang Z, compute variabel, terus di sini ganti Z underscore C. Nah, yang ini juga diganti Z, terus dikurangi pada mean yang ada di analisis deskriptif. Kita kembali dulu. Ini berapa? 16,966. 16,966. Sudah, kita klik OK. Kita cek dulu. Nah, sudah muncul ya. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan membuat variabel interaksi. Bagaimana caranya? Kita klik transform, compute, terus yang ini XZ, terus yang numerik di sini
XC sama ZC. Ini dikali ya. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kita cek lagi, sudah muncul apa belum? Sudah ya. Nah, baru setelah ini kita masuk pada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri, bentar kita scroll dulu. Nah, uji asumsi klasik, apa itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan sebelum analisis regresi untuk memastikan bahwa model telah memenuhi asumsi dasar regresi linear. Bagaimana caranya? Yang pertama kita masuk ke dalam SPSS kembali. Terus kita analyze, terus regression, terus pilih yang linear. Nah, untuk yang dependent kita isi yang Y. Terus independen diisi XC, ZC, dan XZ. Nah, jika sudah ini, kita pilih menu Save, terus yang unstandard. Ini klik Continue, klik OK. Ditunggu. Nah, muncul. Yang dipakai itu adalah yang ini ya. Nah, selanjutnya kita nanti masuk pada bagian uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas itu adalah untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi itu berdistribusi normal. Bagaimana caranya? Kita klik pada menu Analyze, terus yang non-parametric test, terus legacy dialog, terus pilih yang one sample KS. Nah, di sini yang dimasukkan, scroll dulu sampai bawah, yang ini saja unstandard. Nih, kita langsung ini ya, dicentang normal, klik OK. Yang dipakai adalah one sample Kolmogorov Singrove test. Yang lebih tepatnya pada signifikansinya. Tinggal di copy terus dimasukkan ke dalam Word. Nah, di sini ya, yang dipakai itu yang ini 0,991. Kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Apabila nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, itu artinya terdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, maka nilai signifikansi 0,991 itu lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan residual atau data terdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita masuk pada multikolenialitas. Apa itu multikolenialitas? Adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen. Bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam SPSS kembali, kita klik Analyze, terus Regression, terus yang linear. Nah, dependennya Y, independennya X_C, ini, terus kita pilih yang statistik. Saya agar memudahkan, itu saya hanya memilih collinearity diagnosis. Continue, terus kita klik OK. Scroll. Yang dipakai yang ini. Yang dipakai yang ini ya. Terus yang ini. Nah, sama ya. Nah, untuk kriteria pengujiannya yaitu nilai VIF jika kurang dari 10 itu artinya tidak terdapat masalah multikolenialitas. Jika VIF itu lebih dari 10, maka terdapat masalah multikolenialitas. Berdasarkan hasil analisis data di atas, bahwa nilai masing-masing VIF-nya itu memiliki nilai di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolenialitas dalam model regresi. Oleh karena itu, variabel-variabel independen tersebut layak digunakan dalam analisis regresi karena tidak memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Selanjutnya kita masuk pada heterokedastisitas. Apa itu heterokedastisitas? Yaitu untuk mengetahui apakah varian residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan. Bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam SPSS kembali.
Kembali kita transform, terus pilih yang compute, terus untuk targetnya ini kita tulis yang ABS. ABS underscore res. Nah, di sini diganti, kita klik all, tuh pilih yang ABS, kita klik 2, lalu yang ini, yang paling bawah ya, standarnya, terus yang ketik ini. Jika sudah kita klik oke. Nah, selanjutnya kan udah muncul untuk ABS res-nya bagaimana. Selanjutnya kita klik pada menu Analyze, terus regresi, terus linear. Nah, untuk dependennya kita yang ABS res. Untuk dependen. Nah, untuk yang independen yang ini yang XC, ZC, lalu yang XZ. Nah, pada yang ini, model fit, linearity, kita continue. Nah, sudah, kita continue, kita klik OK. Ini ya. Nah, yang digunakan itu yang ini. Ini tidak, ini di copy, terus kita masukkan ke dalam. Nah, di sini karena saya tadi di awal tidak menggunakan collinearity, makanya hanya sampai di sini. Yang digunakan itu adalah angka yang 628721. Ini angka yang ini ya, sama ya. Nah, selanjutnya untuk interpretasinya yaitu jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka data tidak terdapat heterokedastisitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data terdapat heterokedastisitas. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X, Z, dan juga Y itu lebih besar dari 0,05, yang artinya seluruh variabel independen memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Nah, selanjutnya untuk analisis regresi. Analisis regresi bagaimana caranya? Kembali ke dalam SPSS. Kita klik Analyze, terus pilih yang regression, terus yang linear. Nah, ini Y-nya diganti, Y maksudnya dependennya diganti yang Y biasa. Nah, jika sudah kita klik OK. Yang dipakai koefisien yang ini. 0,0018228. Nah, ini hanya perbedaan pada pembulatannya saja. Nah, untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A plus beta 1 XC plus beta 2 ZC plus beta 3 XZ plus E. Nah, angkanya ini disesuaikan ya, di mana A itu sebagai konstantanya. Terus untuk yang ini nilai di sini XC-nya, ZC-nya ambil di sini, XZ-nya ambil yang ini. Dan tanda minus atau plus itu menyesuaikan dari hasil yang ini. Untuk interpretasinya, konstanta itu sebesar 18,229 menunjukkan bahwa apabila harga, promosi, dan interaksi harga dengan promosi dianggap bernilai 0, maka jumlah penjualan diperkirakan sebesar 18,229 satuan. Nah, untuk yang B, pengaruh harga X terhadap jumlah penjualan yaitu koefisien regresi variabel X sebesar 0,433 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, itu artinya setiap kenaikan satu satuan harga akan meningkatkan jumlah penjualan sebesar 0,433 satuan dengan asumsi promosi tetap. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penjualan. Selanjutnya pengaruh promosi Z terhadap jumlah penjualan Y. Koefisien regresi promosi
sebesar 0,396 dengan signifikansinya 0,001 kurang dari 0,05, artinya setiap kenaikan satu satuan promosi akan menaikkan jumlah penjualan sebesar 0,396 satuan dengan asumsi harga tetap. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penjualan. Selanjutnya, pengaruh moderasi promosi terhadap hubungan harga dan jumlah penjualan, yaitu koefisien interaksi harga dikali promosi XZ sebesar minus 0,032 dengan nilai signifikansi 0,05 kurang dari 0,05. Artinya, promosi terbukti memoderasi hubungan antara harga dan jumlah penjualan secara signifikan. Koefisien interaksi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa promosi memperlemah pengaruh positif harga terhadap jumlah penjualan. Dengan kata lain, ketika tingkat promosi semakin tinggi, pengaruh harga terhadap jumlah penjualan menjadi lebih kecil dibandingkan ketika promosi rendah. Nah, selanjutnya kita masuk pada uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama itu ada uji T, yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu atau parsial terhadap variabel dependen. Nah, tadi sama yang diambil, saya hanya menyalin dari yang sini, yang ini, cuma angkanya yang beda penggunaan. Kalau yang tadi kan untuk analisa regresi yang ini, untuk uji T yang ini. Nah, untuk interpretasinya, yang pertama itu hipotesis. HO, variabel harga, tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, dan HA, variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y jumlah penjualan. Untuk kriteria pengujiannya, cara 1 dan cara 2, HO diterima itu ketika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, HO ditolak apabila signifikansinya itu kurang dari 0,05. Untuk cara 2 itu menggunakan T-tabel, dan T-tabel itu biasanya saya ambil dari internet, sumber Google, yaitu HO diterima apabila T statistik itu kurang dari T-tabel, HO ditolak apabila T statistik itu lebih besar dari T-tabel. Nah, untuk DF-nya itu 30 itu dari observasi atau respondennya, dan K itu adalah jumlah variabel independen, dan 1 itu sesuai rumusnya. Untuk T-tabelnya sekian, dan T hitungnya dari yang ini, yang 4103. Nah, ini saya ambilnya dari Google. Untuk interpretasinya, karena nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak, yang berarti variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penjualan. Untuk nilai T hitung sebesar 4,103 lebih besar dari T-tabel, ini menunjukkan bahwa HO ditolak, HA diterima, yang artinya variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penjualan. Untuk hipotesis yang kedua, itu untuk HO, yaitu variabel promosi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penjualan. HA-nya variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penjualan. Kriteria pengujiannya sama seperti tadi. Ini ya sama, diambil dari Google. Yang bedakan interpretasinya yaitu karena nilai signifikansinya itu 0,001 kurang dari 0,05, maka HA diterima, HO ditolak, yang berarti variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penjualan. Variabel untuk nilai T hitung sebesar 3,564 lebih besar dari T-tabel, artinya HO ditolak, HA diterima, bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penjualan. Nah, selanjutnya kita masuk pada hipotesis yang ketiga, yaitu HO, variabel promosi tidak memoderasi pengaruh harga dan signifikan terhadap variabel jumlah penjualan. HA, variabel promosi memoderasi pengaruh harga dan signifikan terhadap variabel jumlah penjualan. Kriteria pengujiannya sama seperti tadi. Yang ini kita langsung interpretasi, karena nilai signifikansinya itu 0,005 kurang dari 0,05, maka HA diterima, HO ditolak, yang berarti variabel promosi itu memoderasi pengaruh harga dan signifikan terhadap variabel jumlah penjualan. Nilai T hitungnya sebesar minus 3,080 memiliki nilai absolut 3,080 lebih besar daripada T-tabel, sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang berarti variabel promosi itu memoderasi pengaruh harga dan signifikan terhadap variabel jumlah penjualan. Tanda negatif menunjukkan arah pengaruhnya yang negatif. Nah, selanjutnya masuk pada simultan. Untuk yang simultan, ini mengambilnya dari ANOVA.
yang ini. Yang dipakai yang 123,350. Ya, sama ya. Nah, untuk hipotesisnya yaitu HO, variabel harga, promosi, dan interaksi harga terhadap promosi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penjualan. HA, variabel harga, promosi, dan interaksi harga terhadap promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penjualan. Untuk kriteria pengujiannya, cara 1 itu HO diterima apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, HO ditolak apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Cara keduanya, kita menggunakan F tabel dan F statistik. HO diterima apabila F statistik itu kurang dari F tabel, dan HO ditolak apabila F statistik itu lebih besar dari F tabel. Nah, untuk yang ini, sama ya, yang membedakan hanya F tabelnya. F tabelnya itu ngambil di sumber internet atau Google. Nah, untuk interpretasinya yaitu karena nilai signifikansi itu 0,000 kurang dari 0,05 maka HA diterima dan HO ditolak, yang berarti variabel harga, promosi, dan interaksi harga terhadap promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penjualan. Nilai T hitung sebesar 123,350 lebih besar dari F tabel, yang artinya HO ditolak dan HA diterima, bahwa variabel harga, promosi, dan interaksi harga terhadap promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penjualan. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk pada uji determinasi. Kita ambil pada model summary. Di sini kita pilih yang model summary. Yang ini ya. 967. Yang ini tinggal di copy terus diinterpretasi. Yang dipakai itu bisa R-square, bisa adjust R-square. Nilai R-square sebesar 0,934 menunjukkan bahwa 93,4% variasi jumlah penjualan dapat dijelaskan oleh variabel harga, promosi, dan interaksi harga terhadap promosi dalam model regresi moderasi. Sementara itu, sisanya sebesar 6,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak teliti. Nilai adjusted R-square sebesar 0,927 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dan jumlah sampel, model masih mampu menjelaskan 92,7% variasi jumlah penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dan menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sekian penjelasan mengenai langkah-langkah uji moderasi menggunakan SPSS. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.